Kamu pasti iri. Karena Tom sedang kesal, maka dia tidak menyadari keberadaan Damar dan Wendy. Apa kamu mengenal orang-orang itu? Tanya Wendy. Dia merasa penasaran mengapa Damar memotret mereka. Damar mengangguk, pria itu adalah pacarnya sepupuku. Wendy terkejut dan berkata, untuk apa kamu memotretnya? Kenapa kamu tidak menghajarnya saja? Pria itu memegang hidungnya dan menjawab, situasinya agak rumit. Kamu juga tahu banyak orang berprasangka buruk padaku setelah aku kembali ke kota LH. Jika aku langsung memberitahu mereka, mereka pasti tidak akan mempercayai aku, dan mengira aku ingin melakukan sesuatu. Wendy tertegun sebentar, kemudian mengingat kembali saat mereka bepergian. Hans maupun Tandi selalu melecehkannya, dan bahkan menuduh dia adalah seorang pemerkosa. Dia memandang Damar, lalu berkata, Damar, jika tempat ini terlalu memusuhi kamu, bagaimana kalau kamu kembali ke kota JC bersama kami? Meski kota LH memang kota besar dan lebih mewah daripada kota JC, namun tidak berbeda jauh dengan kota JC juga. Dan kamu bisa lebih bebas di kota JC. Damar menoleh pada gadis itu, dan dia ingin meraba kepalanya lagi. Namun kali ini Wendy langsung menghindar. Pria itu tertawa, aku bukan kepunyaan kota manapun, aku hanya seorang Casanova. Hao, Wendy memandangnya dengan tanpa daya. Faktanya, Damar benar memiliki pemikiran seperti itu. Selama dia seorang Night Watcher, dia harus mengelilingi dunia untuk menyelesaikan misi-misinya. Meskipun dia sudah kembali ke kota, namun dia tetap seorang Night Watcher yang kuat. Dia akan terus melanjutkan misinya. Selama ada misi yang diberikan kepadanya, dia akan meninggalkan kota LH dan menuju kota manapun. Dan dia akan kembali ke Night Watcher setelah misi selesai. Ini sama dengan semua Night Watcher yang lainnya. Dia tidak tahu kapan dia akan meninggal dunia. Walaupun Damar adalah Night Watcher yang terhebat, namun dia pun hampir meninggal pada 3 tahun yang lalu. Dan dia telah kehilangan ingatan selama 3 tahun. Night Watcher telah tersembunyi dalam kegelapan, dan melindungi kedamaian dunia ini. Namun Wendy tidak mengerti tentang ini. Ya, kamu seorang Casanova. Wendy mengerutkan bibirnya. Damar terkekeh lalu bertanya, apa yang kita lakukan sekarang? Sore ini lumayan membosankan. Ayo kita nonton film saja. Ajak Wendy. Damar menyetujuinya. Mereka berdua pergi menonton film di bioskop. Setelah menonton film, Damar mengajak Wendy pergi ke mall dan memilih kado untuk neneknya. Tetapi dia tidak menemukan kado yang cocok. Setelah merenung, Damar memutuskan untuk meminta sebuah rumah dari Binar. Dia akan memberikan rumah itu pada neneknya. Sekitar pukul 5 sore, Gladys menelepon dan mengajak Wendy untuk berkumpul setelah pulang kerja. Damar sudah lama tidak menghabiskan waktu dengan baik bersama orang tuanya. Maka dia tidak memilih untuk ikut, dia naik taksi dan kembali ke rumah. Sudah hampir pukul 6 ketika dia pulang rumah. Baru saja membuka pintu, dia langsung mendengar suara keributan dari dalam. Rudy Ardiansyah, kalian sungguh tidak tahu malu. Damar memasuki ruang dan melihat bahwa Nita dan Lily sedang duduk di atas sofa. Dan tantenya Nita sedang sangat marah. Apakah kalian merasa hebat karena Damar mengenal ibu direktur, Rima? Dengan susah payah Bu Rima bersedia bertemu dengan anakku, Tom. Tapi karena perkataanku kemarin, si Damar menelepon Bu Rima dan menyuruhnya menolak proyek Tom. Maki Nita, Damar mengerutkan kening setelah mendengarkan ini. Jelas-jelas pihak Rima tidak tertarik sama sekali dengan proyek Tom. Dan pada saat yang sama, dia merasa pria itu agak menjijikkan. Tom tidak berada di sini. Pasti Tom yang meminta Nita dan Lily untuk kemari, dan dia sendiri tidak datang. Melihat Damar sudah kembali, tantenya langsung berkata padanya, Damar, kamu masih berani pulang ke rumah. Bagaimana, kamu merasa sengsara karena terlibat kasus pemerkosaan? Lalu, apa maksudmu menelepon Rima untuk menolak proyek Tom? Suaranya sangat kencang, dan membuat telinga Damar terasa sakit. Damar mengerutkan alis, dia menarik sebuah kursi lalu duduk. Kemudian mengambil rokok Rudy yang di atas meja tamu, dan merokok dengan tidak peduli. Dia menatap ke arah Nita dan berkata dengan santai, Tante, masalah ini tidak berhubungan denganku. Jika bukan karena telepon dari aku, Tom bahkan tidak bisa bertemu dengan Rima. Kamu tidak usah berpura-pura, memangnya Tante tidak tahu orang seperti apa kamu itu. Nita berteriak lagi, kamu iri ketika Tante mendapat seorang menantu baik, dan tidak ingin menantuku menjadi kaya. Memangnya Tante tidak tahu rencanamu. Kamu pasti iri, jika bukan karena orang tuanya masih di rumah, Damar sudah mengusirnya dari tadi. Dia sudah mengetahui sifat-sifat kerabatnya. Dia akan membalas kebaikan pada orang yang berbuat baik padanya. Bagi orang yang berburuk dengannya, dia tidak akan berhubungan dengannya. Nita hendak berkata lagi, namun Lily tiba-tiba berdiri saat ini. Bu, sudahlah, Bu. Kata gadis itu. Nita tertegun, dia melihat Lily dengan bingung.
Damar, mari kita berbicara berdua. Lily berkata pada Damar. Damar memandang sepupunya yang sering mengikutinya saat kecil, lalu menjawabnya, baik. Ayo kita jalan-jalan keluar, ajak Lily. Damar mengangguk. Setelah Lily pergi duluan, dia melihat ke arah Nita sebentar, lalu mengikuti Lily berjalan keluar. Mereka tidak berkata apapun setelah masuk ke dalam lift. Beberapa menit kemudian, Lily baru berkata, terima kasih, Damar. Ya, Damar menoleh dengan bingung. Setelah Damar kembali ke kota LH, Lily selalu memusuhinya. Dia tidak menyangka gadis ini akan berkata terima kasih kepadanya. Aku sudah pergi ke Independent Group hari ini, dan Bu Rima sudah memberitahu aku tentang ini. Jika bukan karena kamu meneleponnya, kita tidak ada kesempatan bertemu dengannya, kata Lily. Damar tersenyum. Hanya hal sepele, tidak perlu khawatir tentang hal ini. Pada saat ini, lift telah tiba di lantai 1. Lily berjalan keluar dari lift, lalu bertanya padanya, mengapa kamu membantu kami? Bukankah kami selalu berprasangka buruk padamu setelah kamu pulang ke sini? Jika bukan karena orang tuaku terlalu peduli pada saudara-saudaranya, dan memperhatikan perasaan-perasaan kalian, aku tidak akan membantu apapun, dan juga. Dia terdiam sebentar, lalu lanjut mengatakan dengan sejujurnya, dan juga, aku sangat tidak suka Tom. Aku akan mengingatkanmu lagi, hanya karena hubungan kita sangat baik sebelumnya. Si Tom sama sekali tidak cocok denganmu. Lily mengerutkan kening. Ada banyak orang yang sedang duduk di kantor keluarga Tandialo. Diska sedang duduk di bagian bawah, dan wajahnya tampak masam. Ini sudah 2 hari berlalu. Keluarga-keluarganya tidak membahas lagi tentang tunangannya dengan Gladys. Dia merasa cemas, namun dia tidak berani mengungkapkannya. Dalam 2 hari ini, keluarganya telah terlibat dalam krisis yang besar. Pertama, yaitu pengakhiran kerjasama dari Bank Royal. Kedua, yaitu proyeknya telah direbut oleh perusahaan lain. Kedua hal ini terjadi secara sangat mendadak, ini mengakibatkan keluarga Tandialo tidak mampu mengatasi masalah ini dalam waktu cepat. Alex sedang duduk di kursi utama dalam ruang rapat. Wajahnya tampak muram. Dia memandang semua orang dan berkata, saat ini, kita sudah menegosiasikan kerjasama dengan bank lain. Dan pada saat yang sama, kita berhasil mendapatkan 2 proyek dari tempat lain. Akhirnya perusahaan kita aman untuk sementara. Ya, jika krisis ini terjadi pada saat dulu, keluarga Tandialo pasti akan hancur. Tetapi sekarang, Red Lotus menopang usaha keluarga Tandialo secara diam-diam. Red Lotus mengontrol lumayan banyak orang-orang kaya dari seluruh dunia. Beberapa orang darinya pasti berkoneksi. Jadi setelah dibantu oleh Red Lotus, mereka dapat menstabilkan situasi dengan cepat. Tapi, ini adalah pertama kalinya kita terlibat dalam krisis sebesar ini. Alex melirik kepada Diska dan bertanya, apa kamu sudah menyelidiki siapa pemilik kartu berlian dari Bank Royal? Clara tidak bersedia memberitahunya padaku, jawab Diska dengan pasrah. Alex menyeringai. Dia memandang Diska, tidak peduli dengan cara apapun, kamu harus mencari tahu darinya. Ingatlah, pakai cara apapun juga. Diska mengangguk, setelah mengingatkan Clara. Dia merasa sedikit semangat, aku mengerti. Bersambung.